pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita puncaknya itu di H-5 ya. Kita periodenya itu kan nanti di 3 sampai 18 April periode posko kita. Itu kita di H-5 atau 4 tanggal hari Jumat tanggal 5 itu prediksi puncak arus mudik. Itulah di antara informasi akan kami hadirkan sore hari ini di hari Senin tanggal 1 April 2024 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu mencatat 8 anak di Kota Bengkulu terindikasi stunting. Laporan Bisri Mustafa, RRI Bengkulu. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, Dewi Dharma mengungkapkan bahwa 8 anak di Kota Bengkulu terindikasi stunting berdasarkan audit kasus stunting. Namun demikian, anak-anak tersebut, kata Dewi, tidak termasuk dalam daftar anak yang mengalami kekurangan gizi buruk, melainkan kondisi mereka yang dipengaruhi oleh faktor genetik keluarga dan sakit bawaan. Tim Percepatan Penurunan Kasus Stunting sendiri telah mendampingi beberapa anak yang sebelumnya mengalami kekurangan gizi dengan memberikan makanan tambah nutrisi dan vitamin sejak tahun 2021. Dampaknya, kondisi anak-anak tersebut mulai membaik dan mengalami perubahan fisik serta berat badan. Dalam proses pendampingan, pihaknya memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan asupan gizi yang cukup. Jika kondisinya tidak membaik setelah pendampingan intensif, pihaknya akan merujuk ke dokter spesialis. Kalau yang terindikasi kemarin kita ada sekitar yang diaudit kasus stunting itu ada sekitar 8 orang anak, tapi tidak kita temukan yang stunting, akhirnya hanya didampingi karena mereka hanya terindikasi saja. Ada yang penyakit bawaan, ada yang memang keturunan keluarganya pendek gitu, bukan karena faktor apa. Terus ada kekurangan gizi, sudah kita dampingi. Dewi juga menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting semakin meningkat. Upaya pencegahan dilakukan sejak dini dengan memberikan sosialisasi tentang pemenuhan gizi anak, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu, pencegahan dari hulu juga dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada calon pengantin untuk memastikan kesehatan sebelum menikah, termasuk pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan kadar hemoglobin. Pemerintah berharap dengan upaya-upaya ini angka stunting di Kota Bengkulu dapat turun dari 12,9% pada 2023 menjadi 9% di tahun 2024. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan. Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Jambi. Pendengar, Gerakan Pangan Murah atau GPM tingkat Provinsi Jambi yang digelar Badan Pangan Nasional secara serentak di seluruh Indonesia hari ini dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Jambi. Berikut laporan Rizky Amalia dari Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan Pasar Murah Provinsi Jambi di tahun 2024 1440 Hijriah kita menyatakan
Gerakan Pangan Murah GPM tingkat Provinsi Jambi yang digelar Badan Pangan Nasional secara serentak di seluruh Indonesia dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bertempat di seputaran pendopo kantor Gubernur Jambi pagi tadi. Kegiatan yang diawali dengan gerakan pangan murah secara serentak terpusat melalui virtual ini dikatakan Wagub menjadi gerakan dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurut Wagub, kecenderungan peningkatan harga kebutuhan jelang hari raya keagamaan kerap terjadi, sehingga diharapkan dengan adanya GPM dapat membantu masyarakat. Ya, gerakan pangan murah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan pangan. Tentunya ini adalah dipikir dalam kerangka pemikiran untuk bagaimana membantu masyarakat, terutama dalam kaitan dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Kita tahu biasanya mudah-mudahan ini tidak, bahwa menjelang Hari Raya Fitri, Natal dan hari besar ini harga pangan cukup meningkat. Dan oleh karena itu tentu gerakan ini mudah-mudahan amat sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan inilah Pihaknya berharap menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pasokan dan harga kebutuhan tercukupi dan stabil. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ismet Wijaya juga menerangkan bahan pangan yang dipasok dalam GPM pada hari ini berkoordinasi dengan Dinas Perindak Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jambi, Bulog, ID Food, pengelola pasar Angso Duo, dan para distributor, termasuk BI Kanwil Jambi dalam penyediaan penukaran uang pecahan. Dalam kegiatan gerakan pangan murah serentak nasional di Provinsi Jambi, pada hari ini kita saksikan kami bekerja sama secara terpadu terkoordinir antara TPID Provinsi Jambi dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi. Ya, di bawah lini sektornya adalah kami dari Dinas Ketahanan Provinsi Jambi. Gerakan pangan murah serentak ini dilakukan hanya 1 hari, meski begitu kata Ismet pada kabupaten kota masih terus dilakukan gerakan serupa hingga jelang Lebaran nanti. Pantauan di lapangan, GPM menyediakan beras SPHP, cabai merah, bawang putih, minyak goreng, daging beku, telur ayam, tepung, gula pasir, makanan olahan hasil pertanian berupa sayur mayur. Rizky Amelia melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Jambi, kami menuju ke Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayengan budaya dengan semboyan terkenal. Dinas UKM Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kreativitas. Laporan Rohil Minata SB Bintuhan. UKM Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur mendukung kreativitas dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kaur. Dorongan ini disampaikan demi untuk memajukan dunia UMKM yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas UKM Koperasi dan Perindak Kabupaten Kaur Endi Yurizal mengatakan daya kreativitas dari pelaku UMKM sendiri sangat dituntut demi kemajuan dari usaha-usaha yang sedang digeluti oleh pelaku UMKM. Di tengah merebaknya dunia UMKM saat ini, yang mempunyai daya kreativitaslah yang mampu bertahan nantinya. Dengan telah adanya produk lokal Kaur yang sudah menjangkau negara lain melalui ekspor, hendaknya mendorong pelaku-pelaku lain agar lebih giat lagi memasarkan produk UMKM-nya yang sewaktu-waktu diharapkan bisa melakukan hal yang sama, sehingga akan banyak lagi produk lokal Kaur yang sudah go internasional. Dengan telah adanya produk Kaur berupa kerupuk gurita yang ekspor ke Malaysia, ini menandakan banyak kekayaan alam Kaur yang bisa dikelola supaya bisa bernilai ekonomis. Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur mengharapkan sekali UMKM yang ada di Kabupaten Kaur tentunya bisa lebih kreatif dalam memajukan daripada UMKM yang ada di Kabupaten Kaur ini. Untuk itu para pelaku UMKM khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah produk yang disukai. Demikian Rohmi Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan kami menuju ke RRI Sungai Liat. Lalu di belakang ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang memperkirakan lonjakan arus penumpang mudik Lebaran Idul Fitri terjadi pada 5 sampai dengan 6 April 2024. Laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat. Periode
angkutan lebaran juga kita sudah ada 2 airlines yang PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkal Pinang memprediksi lonjakan puncak arus penumpang mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah terjadi pada tanggal 5 sampai 6 April 2024. Eksekutif General Manager EJM PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Adi Wiyatno mengatakan puncak arus penumpang terjadi 5 sampai 6 April tersebut karena telah memasuki masa libur dan cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. kita puncaknya itu di H-5 ya. Kita periodenya itu kan nanti di 3 sampai 18 April periode posko kita. Ya. Nah, itu kita di H-5 atau 4 tanggal hari Jumat tanggal 5 itu prediksi puncak arus mudiknya. Berkaca dari tahun sebelumnya, kata Adi bahwa pergerakan penumpang pada puncak arus mudik tersebut mencapai 6.000-an orang. Untuk mengatasi lonjakan arus penumpang pada periode angkutan lebaran tahun ini, saat ini sudah ada 2 airlines yang mengajukan tambahan penerbangan atau extra flight, yaitu Lion dan Garuda. Termasuk juga kemarin ada penambahan rute baru armada Super Airjet yang akan melayani PP Batam Pangkal Pinang. Mustomi Ahmad melaporkan. Dari Sungai Liat, kita menuju ke stasiun produksi Sungai Penuh. Pendengar, rumah BUMN Kerinci fasilitas atau memberikan fasilitas pada pelaku UMKM untuk melakukan proses pengembangan usaha. Dari RRI Sungai Penuh, Sri Wahyuni melaporkan. Didirikan pada tahun 2017 lalu, rumah BUMN Kerinci telah memfasilitasi sebanyak 400 lebih para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Namun sejak terjadi pandemi COVID-19, 50% pelaku UMKM yang dibina oleh rumah BUMN Kerinci mengalami penurunan pendapatan hingga mereka terpaksa gulung tikar. Supervisor rumah BUMN Kerinci, Mimi Jasrianti, mengatakan saat ini pihaknya kembali mendorong para pelaku UMKM untuk bangkit mengembangkan usaha mereka dengan bergabung bersama rumah BUMN Kerinci. Di rumah BUMN tersebut, para pelaku UMKM akan dibantu untuk mengurus seluruh dokumen izin usaha serta diberikan pembinaan terkait bagaimana cara mengemas dan memasarkan produk UMKM yang dihasilkan. Sementara itu, dengan keterbatasan SDM, Mimi mengakui masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh, terutama UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Batang Merangin dan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Kerinci ini luas ya, jadi kami nggak menjangkau semuanya di sini. Jadi yang menjangkau itu yang ada di masyarakat yang sekitar Sungai Penuh dan masyarakat yang ada seperti di Semurup, Sulak, dan daerah hilir seperti daerah Merangin, Kayu Aro itu kami belum masuk ke sana sebenarnya. Mereka itu punya produk dan kalau mereka ingin bergabung dengan kami boleh menghubungi rumah BUMN Kabupaten Kerinci. Itu ada di media sosial juga ada, udah ada Facebooknya, langsung kontaknya ada di situ, di Facebook, di Instagram itu ada kontaknya. Apa kendala dari UMKM kami bisa bantu, misalnya dari segi sertifikatnya, kemasannya kalau mau diskusi, atau label usahanya yang belum punya gitu. Mimi menerangkan rumah BUMN Kerinci tidak hanya menerima masyarakat Kabupaten Kerinci untuk bergabung, akan tetapi masyarakat dari luar daerah seperti Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin juga bisa bergabung bersama rumah BUMN Kerinci untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam pengembangan usaha mereka. Bagi mereka yang ingin bergabung, cukup memenuhi syarat akan membuka atau telah memiliki usaha dengan menyertakan kartu tanda penduduk sebagai dokumen dasar untuk menginput data UMKM. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, kami menuju ke Provinsi Lampung. UMKM menjadi sorotan penting dalam perekonomian lokal. Seorang pegiat UMKM kuliner asal Lampung telah menorehkan prestasi gemilang dengan mengukir jejaknya di panggung internasional dengan serangkaian inovasi berhasil menjelajahi pasar ekspor ke berbagai negara. Laporan Fatia Zatadini dari Lampung.
kecil dan menengah atau UMKM semakin menjadi sorotan penting dalam perekonomian lokal maupun global. Lampung sebagai salah satu provinsi yang kaya akan budaya dan sumber daya alam tidak terkecuali dalam merajut kisah UMKM yang berhasil menembus pasar internasional. Salah satu pegiat UMKM kuliner asal Lampung, Muhammad Rafi Cahya Ansor, telah menorehkan prestasi gemilang dengan mengukir jejaknya di panggung internasional. Dengan serangkaian inovasi rasa, Raffi berhasil menjelajahi pasar ekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Turki, dan Mesir, serta kini tengah mempersiapkan ekspor ke Singapura dan Kanada. Menjalankan usahanya dengan melibatkan pekerja dari lingkungan sekitar, kini berhasil membawa usahanya menembus kancah global. Keberhasilan Raffi dalam menembus pasar internasional tidak lepas dari komitmennya yang kuat untuk terus berinovasi, meningkatkan produksi dan menjaga kualitas produknya. Menjadi UMKM yang telah ekspor, menurut Raffi, membutuhkan komitmen yang tak kenal lelah untuk terus meningkatkan produksi, menjaga kualitas produk serta menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak. Tidak hanya fokus pada pengembangan produk, Raffi juga menekankan pentingnya menjaga citra UMKM dalam menjaga bisnisnya. Membawa snack keripik kulit ikan patin ke kancah internasional tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Lampung, tetapi juga menginspirasi bagi para pelaku UMKM lainnya untuk terus berinovasi dan menjelajahi peluang di pasar global. Dengan dedikasi dan semangat yang pantang menyerah, Raffi membuktikan UMKM lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional yang kompetitif. Intinya kalau go internasional atau ekspor itu harus komit dari produksi, komit dari pekerja sama. Jadi nggak bisa kita misalkan udah menyetujui 100 kilo per bulan, ntar giliran bulan selanjutnya udah mulai keteteran, bayarannya bayarannya susah atau diminta barang mundur-mundur dari tanggal. Nah itu yang berbahaya. Biasanya buyer nggak mau begituan, nggak mau repot tentang seperti itu, dan itu bisa berefek ke UMKM lainnya. Jadi trust issue dari buyernya itu terpengaruhi gara-gara UMKM yang cuma niatnya bercanda-bercandaan, nggak serius gitu nanggepinnya. Selain fokus pada inovasi rasa dan ekspansi ke pasar global dengan mereknya sendiri, Raffi juga membuka peluang kerjasama ekspor melalui konsep white label, memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para mitra bisnisnya. Dengan demikian, dirinya tidak hanya mengangkat nama UMKM Lampung, tetapi juga menjadi contoh inspiratif bagi generasi muda pengusaha untuk terus berani bermimpi besar, menjelajahi pasar global dengan keberanian serta inovasi yang tidak terbatas. Fatia Zatadini, RRI Bandar Lampung melaporkan. Lampung, kita menuju ke stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai umpun, mula jadi Waikanan. Dukungan yang dilakukan oleh Karang Taruna terhadap UMKM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di lingkungan Kabupaten Waikanan. Laporan dari Palestasi Tepu, SP Waikanan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu usaha yang ingin didorong pemerintah Kabupaten Waikanan dan organisasi Karang Taruna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebab dengan kuatnya perekonomian akan dapat menghindari persoalan sosial yang ada di masyarakat. Indra Septa Purnama, Bendahara Karang Taruna Kabupaten Waikanan kepada RRI mengatakan, persoalan sosial sangat berkaitan erat dengan persoalan ekonomi yang mendorong Karang Taruna melakukan upaya penguatan ekonomi di lingkungan Karang Taruna. Taruna juga kemudian transformasi. Jadi ternyata persoalan sosial itu berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. Nah, jadi kita sadari bahwa saja munculnya persoalan-persoalan sosial itu berkaitan erat dengan persoalan-persoalan ekonomi. Sehingga akhirnya Karang Taruna kemudian melakukan upaya-upaya agar penguatan ekonomi, utamanya di lingkungan Karang Taruna itu sendiri. Usaha-usaha, akhirnya mereka membentuk UMKM. Ia menambahkan, Karang Taruna sudah melakukan studi kooperasi di Pulau Jawa seperti Bekasi, Bandung, Yogyakarta, dan Tegal. Indra menyadari bahwa kerjasama antar pemerintah dan Karang Taruna dalam membentuk kelompok-kelompok usaha memiliki efek positif kepada anggota dalam membangun UMKM. Ini terbukti juga ini di beberapa tempat juga ada Karang Taruna yang memang berhasil mengembangkan UMKM-nya. Jadi kami juga waktu itu pernah melakukan studi komparasi Pulau Jawa
waktu itu ada di Bandung, Jawa Barat, kemudian Bekasi, kemudian di Jogja, kemudian di Tegal. Memang ternyata setelah Karang Taruna ini bersama-sama dengan pemerintah kemudian membentuk kelompok-kelompok usaha, ternyata betul-betul bisa memberikan efek positif gitu. Utamanya kepada anggota-anggota Karang Taruna itu sendiri. UMKM ini sekarang ini menjadi program utama dari Karang Taruna itu sendiri, karena tidak mungkin kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, persoalan sosial, kalau ekonominya juga bermasalah. Jadi kalau ekonominya kuat, maka sosialnya insya Allah bisa kita atasi. Demikian. Ia menambahkan tidak akan ada persoalan-persoalan sosial di masyarakat tanpa memperbaiki ekonominya. Jika ekonomi masyarakat kuat, kita dapat menekan persoalan sosial yang ada di masyarakat. Palastasi Tepu, RRI Waikanan melaporkan. Dari Waikanan, kami kembali ke RRI Palembang. Bisnis kuliner dan UMKM di Kota Palembang mengalami peningkatan selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Bulan Ramadan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan UMKM di Sumatera Selatan. Maraknya bazar dan pasar beduk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bermunculan, baik menjual takjil maupun kuliner lainnya. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan Amiruddin mengatakan saat ini terdapat 2,2 juta UMKM yang aktif di Sumsel, namun yang terdata hanya 860.000 UMKM saja. Sementara selama bulan Ramadan pihaknya memfasilitasi para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang dengan melibatkan dalam bazar yang diadakan beberapa dinas. Selain itu pihaknya juga mendorong UMKM untuk mengurus sertifikat halal. Selama bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, omsetnya meningkat. Jadi selama bulan Ramadan ini cukup menggeliat para pelaku UMKM di bidang kuliner ini, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang untuk berbuka. Banyak pasar beduk dan lain-lain. Salah satu pedagang takjil di kawasan kampus Palembang, Fitri, mengatakan berjualan takjil sejak Ramadan tahun lalu. Ia mengakui lapaknya sebagai tempat penitipan dari warga sekitar. Ada ribuan jenis makanan yang dijual dan keuntungan yang didapat hingga mencapai jutaan rupiah. Dari tahun yang kemarin bisa 8 sampai 8 juta. Lumayan ribuan. Makanya data hitung lagi kadang ribuan pokoknya. Kalau satu orang nitip misalnya 200 biji, 500 biji, ada yang 1000 kali orang berapa. Nah, ribuan deh pokoknya, banyak. Macam-macam sih. Kayak gini ada raget, ada selimpungan, ada laksan, pertama pempek lah pasti mau Palembang ya. Pokoknya jajanan pasar 45.000. Kalau yang gede-gede kayak ini ada yang 5.000 selimpungan, laksan. Selain Ramadan, momen Lebaran juga berpotensi mendongkrak UMKM kuliner dan oleh-oleh yang ada di daerah-daerah tujuan para pemudik. Sejumlah pihak memprediksi kenaikan penjualan pelaku UMKM dan pengusaha oleh-oleh pada tahun ini berpotensi mencapai 40 hingga 60%. Dengan jumlah pemudik yang diprediksi mencapai 193 juta orang yang harusnya dapat mendorong usaha UMKM di daerah. Demikian Warta Belajar Sumba untuk hari ini, Senin 1 April 2024. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar.